Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Malam hari ini kita bertemu dalam persekutuan doa Jumat melalui online. Kita akan mengawali persekutuan doa kita dengan pujian dari Kidung Jemaat 18, bait pertama dan ketiga, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bait yang ketiga. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan bersama kami boleh berkumpul dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan menyatukan kami, setiap warga gereja yang boleh bersama-sama berkumpul secara online untuk merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan sepanjang hari yang telah kami jalani pada hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, terima kasih untuk kegembiraan, terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga kami boleh berkumpul bersama secara online untuk mendengarkan sabda Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kiranya apa yang kami renungkan bersama pada malam hari ini semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan yang mengasihi kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema renungan pada malam hari ini adalah hidup di masa pandemi. Hidup di masa pandemi. Bapak Ibu, saudara-saudari, saat-saat ini kita dibuat resah oleh semakin merebaknya virus corona. Semakin merebaknya virus corona yang pada kenyataannya pada saat-saat ini jumlah penderita virus ini tidak berkurang tetapi bertambah dari sehari ke sehari. Virus ini sudah melanda banyak negara, hampir seluruh bagian dari dunia ini telah dilanda oleh virus ini. Karena itu kemudian WHO menyebut virus corona ini, epidemi virus corona ini sebagai pandemi. Pandemi corona. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengetahuan saja, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan penyebaran penyakit. Penyebaran penyakit sendiri disebut dengan epidemi. Kalau itu hanya dalam beberapa wilayah, itu disebut endemi. Karena itu kemudian kita mengenal ada endemi demam berdarah.
Tetapi kalau sudah meluas sampai batas negara, melewati benua, maka itu disebut dengan pandemi. Dalam bahasa aslinya, pandemi itu dari kata Yunani pan, yang artinya semua, dan demos, yang artinya orang. Artinya penyakit ini meluas, menyebar ke wilayah yang luas. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, inilah fakta yang kita hadapi. Inilah kenyataan yang kita hadapi. Kita lihat bersama dan kita hadapi bersama juga bahwa pandemi corona itu juga ada di sekitar kita. Sebelum pandemi ini, kita mengenal beberapa pandemi yang melanda di dunia ini. Ada pula pandemi penyakit pes yang disebabkan oleh tikus yang beberapa ratus tahun itu juga mematikan banyak orang. Kemudian kita mengenal pandemi cacar. Kami orang tua ketika kecil, bagian dari tubuh kami disayat-sayat dengan semacam pisau, dicoret-coret. Maka kemudian ada bekas luka. Luka itu adalah vaksin cacar, supaya kami semua bebas dari cacar. Kemudian ada kolera, ada flu burung, Ebola, dan beberapa pandemi lainnya. Pandemi itu berakhir ketika mulai ditemukan vaksin. Sembari menunggu vaksin corona ini ada, bagaimana kita bersikap di tengah-tengah pandemi ini? Bagaimana kita menjalani hidup di masa pandemi ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada 3 hal yang akan disampaikan di sini. Yang pertama adalah sikap hidup kita. Yang pertama adalah mari mengubah gaya hidup, cara hidup kita menjadi cara gaya hidup yang benar. Gaya hidup yang benar itulah yang akan kita kerjakan dalam masa pandemi ini. Bagaimana gaya hidup dan cara hidup yang benar itu? Yang pertama, secara fisik kita menjaga tubuh kita, fisik kita dengan benar. Kita selalu mengupayakan pola hidup sehat dalam hidup ini. Makan makanan sehat, cukup vitamin, buah, dan asupan-asupan makanan yang baik. Istirahat cukup, berolahraga. Secara khusus dalam menghadapi pandemi ini, kita harus menjalankan protokol yang disarankan, yang dianjurkan oleh pemerintah dengan benar. Kita harus mau memakai masker, kita harus mau hidup bersih, mencuci tangan sesering mungkin setelah kita melakukan kegiatan, dan jaga jarak. Jaga jarak aman, hindari kontak fisik yang cukup lama, hindari kontak erat dengan menjaga jarak, memakai masker, dan hidup bersih. Firman Tuhan mengajar kepada kita dalam Efesus 5 ayat yang kelima. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mari secara fisik kita menjaga tubuh kita seperti orang arif, jangan seperti orang bebal yang kemudian menyepelekan, yang kemudian hidup semau gue. Hidup di masa pandemi mengharuskan kita berhati-hati, tetapi jangan sampai kita terjebak dalam sikap paranoid, ketakutan yang berlebihan. Sikap paranoid, ketakutan yang berlebihan ternyata juga merusak imunitas tubuh kita sendiri. Yang kedua, cara hidup, gaya hidup yang benar adalah milikilah
hati yang gembira. Firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Bagaimana kita dapat memiliki hati yang gembira? Kita bisa memiliki itu apabila hati kita dipenuhi dengan rasa syukur. Hati kita dipenuhi dengan rasa syukur. Bagaimana kita dapat bersyukur? Yaitu apabila kita dapat melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan yang hadir dalam peristiwa sederhana. Ketika kita bisa bangun pagi, ketika kita melihat tanaman yang berbunga, kita melihat cerahnya sinar matahari, kita melihat anak istri kita dengan tersenyum, kita melihat bagaimana kebutuhan sehari-hari kita tercukupkan. Itu adalah sumber untuk bersyukur, sumber untuk bergembira. Karena itu bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita, bukan dengan apa yang tidak ada pada kita. Bersyukurlah untuk apa yang telah Tuhan berikan dan bergembiralah. Hal yang ketiga adalah kita mampu melihat sesama dengan penuh cinta. Matius 14 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada masa pandemi ini, manusia sering melihat sesamanya dengan penuh kecurigaan, khawatir kalau yang berjumpa dengan kita itu membawa virus corona, khawatir kalau kemudian kita tertular apabila kita melewati rumah yang di situ ada penghuni yang terkena mengalami virus itu. Kita menjauh dari sesama kita. Kita hidup dalam suasana kecurigaan satu dengan yang lain. Terlebih ketika kita tahu ada saudara, ada teman, ada orang yang menderita penyakit ini, kita malah semakin menjauh. Sehingga yang menderita menjadi semakin menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pengalaman kami bahwa dukungan, cinta itu menyembuhkan. Dukungan cinta kepada sesama itu menyembuhkan. Kita memang perlu waspada, tetapi jangan sampai kita kehilangan cinta kasih kepada sesama kita. Kita harus mampu melihat sesama dengan penuh cinta, sehingga kita dapat membantu sesama kita yang membutuhkan pertolongan. 3 gaya hidup inilah yang harus kita miliki dalam hidup pada masa pandemi ini. Yang pertama, secara fisik kita menjaga tubuh kita. Yang kedua, milikilah hati yang gembira. Hal yang ketiga, melihat sesama dengan penuh cinta. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa menaikkan syafaat. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengajar kepada kami semua. Kami diingatkan bahwa pandemi ini adalah satu kenyataan yang kami jalani bersama, kami hadapi bersama. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk menjaga tubuh kami, menjaga fisik kami dengan baik, meningkatkan imunitas tubuh kami dengan cara pola makan, pola tidur, pola olahraga, pola berkegiatan kami dengan baik. Kiranya kami juga boleh mentaati protokol yang telah disiapkan
yang telah kami sepakati bersama. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kontak fisik. Tetapi kami juga jangan sampai kehilangan penghargaan kami kepada sesama kami. Kami waspada, tetapi kami tidak paranoid. Biarlah kami juga memiliki hati yang dipenuhi dengan kegembiraan. Kami gembira menghadapi hidup ini. Kami gembira melihat hidup kami. Gembira bersyukur untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk keluarga kami. Untuk keindahan senyum, untuk tanaman, untuk apa yang ada di sekitar kami. Kami boleh bersyukur untuk itu semua. Dan biarlah kami juga boleh melihat sesama kami dengan penuh cinta. Terlebih kepada sesama kami yang menderita, baik sakit, baik kekurangan, terlebih karena pandemi ini. Kiranya kami boleh melihat mereka dengan cinta, sehingga kami dapat melakukan bagi mereka, menolong mereka, meringankan. Dan Tuhan memakai kami untuk menjadi cara Tuhan memulihkan saudara-saudara kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan melindungi setiap jemaat Tuhan, milik Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu yang luar biasa pada setiap kami pada masa yang sulit ini. Kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan kami semua. Tuhan memperlengkapi kami semua dengan kekuatan dan kesehatan. Secara khusus kami berdoa bagi gereja kami. Tuhan, kiranya Tuhan juga mencukupkan kebutuhan gereja kami. Gereja kami dapat terpenuhi bahkan lebih, sehingga kami dapat menolong sesama kami. Kami dapat melakukan aksi-aksi sosial. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh mempersembahkan apa yang menjadi milik kami bagi gereja kami, sehingga kami boleh melihat tingkat-tingkat langit dibukakan Tuhan untuk hidup kami. Kami berdoa untuk kota kami, untuk saudara-saudara kami sekeliling kami yang saat ini dilanda pandemi ini. Tuhan memberkati kota kami. Tuhan melindungi tetangga kiri kanan kami, sehingga kami segera lepas dari pandemi ini. Seperti permohonan kami meyakini bahwa Engkaulah Allah yang kami kasih dan kami sembah. Engkaulah Allah yang di dalam Kristus kami mengenal cinta kasih Tuhan. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan kota kami, karena Engkau mengasihi, karena nyala cinta Tuhan hadir dalam kota kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam cinta kasih Tuhan. Kiranya Allah memberkati, menolong bangsa dan negara kami, para pemimpin kami semua. Berdoa bagi dunia global. Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, pujian penutup ini merupakan karangan dari Fanny Crosby. Fanny Crosby adalah seorang ibu yang buta, yang mengalami kebutaan. Tapi di tengah-tengah situasi kebutaan itulah dia tetap bisa melihat karya cinta kasih Allah. Dia bisa melihat bagaimana Allah bekerja secara luar biasa dalam dirinya, sehingga dia bisa menulis banyak lagu. Dan pujian yang akan kita pujikan sebagai penutup adalah Kidung Jemaat 293, sebuah karya dari Fanny Crosby. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat.
kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Selamat malam, Tuhan memberkati.